Kakiku dulu tak begini. Dulu aku lumpuh dari sejak lahir. Aku sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Sekarang aku sudah sehat, tidak lumpuh lagi. Dulu, setiap hari, teman-teman saya mengangkat saya dan meletakkan saya di dekat pintu gerbang Bait Allah, agar saya meminta-minta uang untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu, suatu hari, lewatlah dua orang bapak yang bernama Petrus dan Yohanes. Mereka terus menatap kepada saya. Wah, saya pikir mereka pasti sangat kasihan kepada saya dan ingin memberi saya uang yang banyak. Jadi, dengan malu-malu, saya mengulurkan tangan. Pasti diberi banyak nih. Tapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. kemudian ia memegang tangan kananku untuk membantuku berdiri. Lalu, benar, aku bisa berdiri. Aku berjalan, berlari, melompat. Terpujilah Allah atas perbuatannya yang ajaib bagiku. Lalu orang-orang berkerumun mengelilingi aku. Mereka semua takjub melihatku karena mereka tahu betul aku lumpuh sejak lahir. Berarti sudah 40 tahun aku tidak bisa berjalan. Dan setiap hari mereka melihatku ada di sini. Bukankah itu pengemis yang lumpuh sejak lahir? Siapa yang menyembuhkannya? Orang lumpuh itu mengatakan, Yesus yang menyembuhkannya. Aku jadi ingat lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lalu orang banyak yang melihatku berjalan, melompat, dan memuji Allah mengikuti aku, Petrus, dan Yohanes di serambi yang disebut Serambi Salomo. Banyak orang datang dan ingin tahu bagaimana aku bisa berjalan. Lalu berkatalah Petrus, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Bukan karena kuasaku,
laki-laki lumpuh ini dapat berjalan. Tetapi oleh kuasa dan nama Yesus Kristuslah yang telah menyembuhkan dan menguatkan kaki dari laki-laki ini. Seperti yang telah kalian lihat sekarang. Yesus yang telah kamu serahkan untuk dibunuh. Namun Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan sekarang dia telah bersama dengan Bapaknya di sorga. Kami adalah saksinya. Dan saat ini kami memberitahu kamu bahwa Anak Allah, Juru Selamat yang dijanjikan itu telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang saatnya kamu bertobat dari dosa dan memohon pengampunannya. Orang banyak itu makin heran mendengar perkataan Petrus. Mereka mengira bahwa Petrus dan Yohaneslah yang telah menyembuhkan aku dari kelumpuhanku. Namun Petrus bersaksi bahwa karena kuasa Yesus yang telah bangkit dari kematianlah yang telah menyembuhkan aku. Setelah orang banyak itu mendengar perkataan Petrus, mereka bersuka cita dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Di antara orang banyak yang mendengar perkataan Petrus, kira-kira ada 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, kisah bapak yang lumpuh. Bapak yang tadinya lumpuh itu. Terpujilah Yesus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya ya? Ternyata, para pemimpin Yahudi menjadi sangat marah mendengar perkataan Petrus. Mereka tidak ingin Petrus dan Yohanes memberitakan mengenai kebangkitan Yesus. Mereka tidak suka akan pemberitaan Petrus tentang Yesus, sebab merekalah yang telah menyalibkan Yesus hingga Yesus mati. Mereka pikir setelah mereka menyalibkan, maka berita tentang Yesus adalah Anak Allah juga akan hilang. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan memenjarakannya hingga esok harinya. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes disidang di depan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, serta ahli-ahli Taurat. Tidak ketinggalan, hadir pula di sidang itu Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Di sidang itu, Petrus dan Yohanes diperiksa tentang bagaimana mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu Petrus menjawab, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa untuk menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kalian semua bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. mendengar kesaksian Petrus itu, heranlah pemimpin-pemimpin dan tua-tua agama saat itu. Mereka heran melihat keberanian yang ditunjukkan Petrus dan Yohanes. Sebab yang mereka tahu, Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Bagaimana mungkin orang yang biasa saja bisa bersaksi dengan sangat berani? Seketika itu juga mereka ingat bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus yang telah mereka salibkan. Orang lumpuh yang telah sembuh hadir dan berdiri di samping Petrus dan Yohanes, sehingga para pemimpin agama itu tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Mereka berunding bagaimana supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi memberitakan berita tentang Yesus yang bangkit dan hidup. Mereka tidak ingin berita tentang nama Yesus yang berkuasa itu menyebar secara luas kepada seluruh penduduk Yerusalem. Akhirnya, mereka merencanakan untuk mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang Yesus Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes mendengar ancaman dari pemimpin-pemimpin agama itu supaya mereka jangan memberitakan Yesus Kristus, berkatalah Petrus dan Yohanes, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?"
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Petrus dan Yohanes membuat mereka berani untuk melawan ancaman dari para pemimpin agama itu. Para pemimpin agama tetap mengancam mereka, tetapi akhirnya mereka kalah dan melepaskan Petrus dan Yohanes karena tidak dapat menemukan kesalahan apapun untuk menghukum mereka berdua. Ditambah lagi, banyak orang yang percaya dan memuji nama Tuhan atas apa yang Petrus dan Yohanes lakukan dengan menyembuhkan orang lumpuh tadi. Akhirnya, Petrus dan Yohanes dibebaskan dan mereka semakin giat dan berani memberitakan nama Yesus Kristus.